Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Helena Marcelista Sugesola dengan NIM 2020440369. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Flores Endem. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi pengembangan sistem informasi manajemen di suatu perusahaan. Sistem informasi manajemen juga biasa dikenal dengan sebutan Manajemen Information System, merupakan sistem yang dirancanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Singkatnya, sistem informasi manajemen adalah proses untuk memperoleh data, menganalisis, dan menyajikannya dengan tujuan untuk mendukung pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen ini penting bagi perusahaan untuk mempelajari kebutuhan informasi manajemen di setiap tingkat guna pengambilan keputusan operasional, taktis, dan strategis. Dan tentunya, banyak manfaat bagi perusahaan dan penerapan sistem informasi manajemen. Yang pertama, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan penghematan dalam biaya perusahaan. Dalam bisnis yang ideal, perencanaan strategis teknologi informasi berjalan dengan seiringnya perencanaan strategis bisnis. Integrasi visi, misi, dan strategi antara bisnis dan teknologi informasi akan dapat menjawab kebutuhan data dan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan pada semua tingkatan organisasi. Perencanaan strategi sistem informasi dalam merumuskan berbagai rencana kebijakan dan aktivitas implementasinya menjadi penting terutama dalam menjaga agar pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi yang digunakan tetap selaras dengan pertumbuhan bisnis perusahaan. Jika hal tersebut dapat tercapai, maka sistem informasi dapat berperan secara aktif dan nyata dalam pencapaian tujuan usaha organisasi, serta meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas pengambilan keputusan. Hal pertama yang dilakukan dalam pengembangan sistem informasi manajemen, yang pertama itu kita melakukan survei. Dalam tahap ini juga ada 3 poin. Yang pertama, identifikasi sistem, seleksi, serta perencanaan sistem. Identifikasi sistem pada proses ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi perusahaan dan sistem yang dimilikinya. Yang kedua, seleksi. Pada tahap ini akan menerapkan poin-poin evaluasi pada proyek pengembangan tersebut guna memastikan solusi yang diciptakan sesuai dengan target yang diharapkan perusahaan. Yang ketiga, perencanaan sistem. Langkah ini merupakan langkah pengembangan rencana formal untuk mulai mengerjakan dan mengimplementasikan konsep pengembangan sistem informasi yang sudah dipilih. Yang kedua, kita menganalisis kebutuhan. Analisis kebutuhan sistem adalah sebuah teknik memecahkan masalah dengan cara melakukan dekomposisi komponen-komponen penyusunan sistem tersebut. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana cara kerja tiap komponen serta interaksi antara satu komponen dengan komponen yang lain. Beberapa aspek yang perlu menjadi target analisis kebutuhan adalah pengembangan sistem informasi antara lain business user, analisis jabatan, proses bisnis, aturan yang disepakati, masalah dan solusinya. Dan yang ketiga, perancangan. Perancangan atau desain pengembangan sistem yang dimaksud memberikan blueprint lengkap sebagai guideline bagi tim IT terutama programmer. Yang keempat, implementasi. Tahap pengembangan sistem informasi ini adalah mengerjakan pengembangan yang sudah dirancang sebelumnya. Yang kelima, pengujian. Sebuah sistem perlu dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan telah sesuai atau belum dengan hasil yang diharapkan. Pengujian yang diterapkan bermacam-macam, seperti performa, efisiensi, input, sintaks atau logika program, output, dan sebagainya. Tahap pengembangan sistem informasi ini membutuhkan persiapan berbagai aspek pendukung. Selain aplikasi, kesiapan perangkat keras dan beberapa fasilitas terkait lainnya juga perlu disiapkan. Adapun dalam implementasi, beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain migrasi data atau konversi, pelatihan untuk user, dan uji coba. Yang terakhir,
Perubahan dan pemeliharaan. Langkah ini mencangkup seluruh proses dalam rangka menjamin keberlangsungan kelancaran dan penyempurnaan sistem. Di samping memantau sistem pada waktu tertentu, maintenance juga mencangkup aktivitas antisipasi gangguan kecil atau BIG, penyempurnaan sistem, dan antisipasi terhadap beberapa risiko dari faktor luar sistem informasi. Itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai bagaimana strategi pengembangan sistem informasi manajemen dalam suatu perusahaan. Sekian dan terima kasih.